Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum anak-anakku. Selamat sore. Nah, sehat semua? Alhamdulillah sehat Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, sehat ya. Nggak ada Selamat yang berkat. sakit ya? Sehat. Ada Jono Iya sakit Bu, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau nggak ada yang sakit. Lengkap hari ini teman-temannya? Ada yang ini absen Lengkap, atau Bu. ada yang sakit? Jono sakit Bu, Jono nggak sekolah. Oh, kalau Jono itu memang alfa dari kemarin. Sudah saya ini BK. Makasih ya, Ya Bu, Tika, informasinya. sama-sama Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bu Tika akan memulai kegiatan yang pertama yaitu berdoa. Silahkan dimulai anak-anak untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Tika ini untuk pertemuan sekarang hari ini kita masuk di tema pencemaran air ya. Kita sudah masuk di tema pencemaran air. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen-komponen ekosistem ya. Nah, di situ ada apa saja komponen ekosistem? Mas ingat nggak? Nah, Masih tunggu. ingat, Bu. Kelas sebelah lagi rame. Maaf ya kalau Masih, suaranya Bu. agak gaduh. Masih ingat, Bu. Masih ingat ya, ada dua komponen ekosistem yaitu Biotik dan komponen abiotik. biotik dan abiotik. Ya, pinter semua. Oke. Nah, sekarang saya Bu Tika ingin tanya, air itu masuk dalam komponen yang mana, anak-anak? Abiotik, Komponen biotik, Bu. Komponen biotik ya. Abiotik. Nah, ya. Biotik atau abiotik? Abiotik. Abiotik, Bu. Abiotik, pinter. Nah, ya, Abiotik. jadi ingat-ingat. Kalau abiotik, ada kata A-nya. A berarti di situ tidak. Berarti makhluk tak hidup. Maksudnya benda mati ya di sini ya. Antara lain ada air, ada udara, ada tanah, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk yang biotik berarti kebalikannya tadi, berarti adalah makhluk hidup. Antara lain apa makhluk hidup di sini? Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi komponen ekosistem itu ada dua, yang tadi abiotik dan biotik. Nah, sekarang kita masuk ke pencemaran air. Nah, di sini Bu Tika perlihatkan slide-nya. Di sini ada pengertian awal, penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan untuk menjaga lingkungan hidup. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini di tujuan pembelajaran hari ini, oh ya, sebelum tujuan pembelajaran, biar kita nggak ngantuk ya, yel-yel dulu ya. Ingat nggak yel-yel kita? SMK Nurul Huda, beriman, berakhlak, berprestasi. Yuk, 1, 2, 3. SMK Nurul Huda, SMK Nurul Huda beriman, berakhlak, berprestasi. Terima kasih anak-anak. Saya Nah, tanya sekarang Bu, kalau Amelia itu A itu artinya tidak, Amelia itu cantik ya Bu, berarti tidak cantik ya Bu. oh iya, bisa jadi ya seperti itu ya. Kita kan tapi belajar biologi, bukan nama-nama orang. Saya ya. Amelia loh, Yudit Amelia. Iya. Ya enggak lah, kan itu nama, bukan ini. Oh, Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama memahami pencemaran air dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, memahami solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengganti bahan pencemar dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, membiasakan diri berpikir ilmiah dan berpikir tingkat tinggi dalam memahami pencemaran air dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Oke, selanjutnya, apa sih pencemaran air itu? Sama seperti yang kemarin kita bahas pencemaran udara sebetulnya. Pencemaran air itu adalah apa?
Betul sekali. Makasih Sinta. Nah, jadi pencemaran air seperti yang Sinta bilang tadi. Apa pencemaran air? Masuknya zat, energi, komponen atau bahan-bahan lain ke dalam air yang menurunkan kualitas air tersebut sampai ambang batasnya. Pinter sekali Nur Sinta. Bintang 1 untuk Nur Sinta. Tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke slide selanjutnya. Ibu kasih beberapa contoh pencemaran ya. Nah, di sini ada foto-foto pencemaran. Kalian bisa melihat ya. Kemudian kita masuk tahapan yang pertama, yaitu orientasi masalah. Nah, perhatikan di lingkungan kalian ya, apalagi di lingkungan Kapongan ini. Nah, coba kita bersebelahan dengan sawah. Pasti semua sudah sering melihat petani itu memupuk ya, memupuk. Dan juga ada sungai-sungai yang dimanfaatkan oleh apa? Oleh masyarakat. Ya, betul. Dimanfaatkan buat apa? Buat mandi. Iya, bener. Apalagi? Cuci. Ya, nah. Sinta lagi jawab ini. Sinta pernah nyuci di sungai ya? Nah, nanti dikurangi ya, Sinta ya. Iya, Bu. Sering nyuci di sungai. Nah, coba sekarang dari kedua gambar ini, kalian perhatikan, kalian buat pertanyaan. Nah, apa sih yang akan terjadi jika hal ini terjadi terus-menerus? Coba dibuat pertanyaan, jika kedua hal ini dilakukan terus-menerus, apa yang akan terjadi bagi lingkungan kita? Ya. Silahkan dibuat pertanyaannya, anak-anak. Dituliskan di buku kalian, udah nggak apa-apa. Nah, sudah ya pertanyaannya ditulis ya. Terima kasih. Sekarang Bu Tika mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, itu. Kelas sebelah lagi rame. Silahkan kalian meskipun berkelompok, tolong jangan rame ya. Yang kerja adalah tangannya, oke? Nah, sekarang silahkan berkelompok seperti yang sudah saya cantumkan. Boleh bebas mau pilih sendiri atau bagaimana, 4-5 orang. Nah, kalian kemarin seperti pertemuan yang sebelumnya, Bu Tika sudah ingatkan ya? Apa? Ya, benar sekali. Membawa bahan praktikum sederhana. Apa saja? Saya sudah melihat ada baskom, ada ikan, ya, ikan dan sabun. Nah, kita akan melakukan praktikum apa? Pencemaran air, dampaknya terhadap makhluk hidup. Nah, kita pakai air ya. Kemudian, sudah disiapkan, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Nah, sekarang alat dan bahan yang kalian ada di depan meja kalian, silahkan ditata sedemikian rupa dengan LKPD yang akan saya bagikan. Sebentar, Bu Tika akan bagikan LKPD yang akan saya bagikan ini. Sudah terima semua LKPD-nya? Sudah? Ya, Ibu. Sudah jelas ya, di LKPD itu ada apa saja? Coba dilihat di penyelidikan kelompok. Di situ ada alat, bahan, dan prosedur praktikum. Coba dilihat. Ada nggak? Nah, ada ya? Ada. Kemudian, nah silahkan lakukan praktikum sederhana sesuai petunjuk kerja yang ada di LKPD tersebut. Bisa semuanya? Apa saya beri contoh? Nggak perlu pinter. Kalau nggak perlu, bisa semua kan? Ya, masing-masing kelompok sudah membawa berapa ikan tadi? Ada 3 ekor ikan ya. Ada 3 ekor ikan dengan 3 baskom.
Yang pertama, baskom pertama itu untuk, ya benar. Yang kedua, baskomnya diisi dengan deterjen. Ya, pinter. Samriani. Yang ketiga, diisi dengan air cuka. Ya, benar. Nah, kemudian sebelumnya kalian bisa ya mengikuti petunjuk kerja di atas? Sudah bisa? Yang ada di LKPD? Oke. Sudah selesai? Nah, sekarang sudah ya praktikumnya ya. Nah, kalian sudah melakukan pengamatan, sudah diamati berapa kali si operkulum ikan ini membuka dan menutup. Nah, pada ikan yang tidak diberi zat pencemar, ada berapa kali? Oke, terima kasih. Kalau yang bagaimana dengan yang diberi zat pencemar? Kolaps, ya benar, ikannya kolaps. Ya, ikannya lama-lama kolaps, Bu. Oh iya, memang seperti itu. Tapi berapa kali? Kalian menghitung nggak tadi? Sudah dihitung ya? Sudah ditaruh di buku kalian, di LKPD kalian masing-masing? Nah, sudah ada rekamannya semua. Silahkan sekarang dibuat tabelnya anak-anak. Tabel hasil pengamatan kalian. Nah, kemudian nanti tabel tersebut dituliskan di LKPD, kemudian buat kesimpulan mengapa hal itu terjadi, ya, mengapa hal itu terjadi. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Oke, selesai? Selesai? Oke, terima kasih. Nah, sekarang masuk kepada presentasi kelompok. Siapa yang mau presentasi untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di LKPD? Ada yang mau presentasi? Yang presentasi akan dapat nih bintang plus dari saya. Ada? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Yudit, terima kasih Yudit. Silahkan maju sama anggota kelompoknya. Bu. Dipresentasikan. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, berdasarkan yang telah kami diskusikan dan kami lihat dari hasilnya bahwa yang pengaruh deterjen itu membuat ikan lebih cepat kolaps dibanding yang pengaruh cuka, Bu. Sedangkan yang tidak diberikan bahan pencemar, ikannya sehat-sehat. Ya, terima kasih Yudit. Kita tepuk tangan buat Yudit dulu. Oke, nah Yudit dan kelompoknya mendapat bintang plus dari saya. Ada yang mau presentasi lagi? Ada ya? Oke, satu kali lagi. Sudah? Cukup ya untuk hari ini. Nah, sekarang kenapa pencemaran air itu mempengaruhi makhluk hidup? Yang tadi saya katakan, kita tadi praktikum juga bahwa zat pencemar itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Kita contoh aja ikan. Nah, bagaimana nanti dengan manusia dan hewan-hewan yang lain, apalagi ekosistem. Kembali ke ini lagi tadi, kalau ikan saja mati, coba kita kembali ke sini. Nah, kalau seandainya si sawah ini dipupuk terus-menerus dengan menggunakan NPK, kemudian ibu-ibu limbah rumah tangga itu banyak menggunakan deterjen, apa yang akan terjadi? Apa? Iya, benar. Kandungan nitrogen di dalam air akan tinggi. Akibatnya apa kalau sudah tinggi, anak-anak? Nah, akibatnya akan apa? Ya, benar. Apa? Eutrofikasi. Benar, Samriani. Terima kasih. Eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi itu?
Nah, Tumbuhan eutrofikasi ganggang. itu seperti ini nih. Apa eutrofikasi? Udah tahu semua? Belum? Tumbuhan ganggang Nah, yang ada ganggang berlebihan. katanya. Oh, yang nggak tahu nih, saya kasih fotonya. Ini eutrofikasi. Apa eutrofikasi? Nah, eutrofikasi adalah tingginya kandungan nitrogen di dalam air sehingga apa? Memicu pertumbuhan dari tumbuhan air atau alga yang ada di perairan tersebut. Otomatis apa? Kandungan oksigen di dalam airnya menurun. Ya, menurun. Kalau oksigennya menurun, ikannya bagaimana? Mati ya, pinter. Ikannya mati. Jadi perairan ini akhirnya apa? Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalamnya. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai saat ini? Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, ada pertanyaan? Ya, kita evaluasi ya. Kita evaluasi sedikit. Oke, evaluasinya pre-memory, terima kasih. Kemudian refleksi. Sekarang ke refleksi. Refleksi hari ini untuk pembelajaran hari ini. Menarik enggak untuk pembelajaran hari ini yang Butika ampuh? Seru, Bu. Iya, Bu, sangat Terima menarik, kasih Bu. kalau seru, semoga berkesan dan bermanfaat untuk kalian. Nah, sekarang solusinya itu apa untuk mengurangi pencemaran air ini? Ada yang tahu nggak? Solusinya oke, pinter. Jadi kita harus apa, anak-anak? Mengurangi penggunaan deterjen yang lebih ramah lingkungan. Dan pupuknya kita harus kembali kan kalian ini jurusan agribisnis tanaman pangan, tiap hari bertemu dengan tanaman. Nah, gimana caranya kita membuat pupuk-pupuk yang lebih ramah lingkungan kan, seperti pupuk kompos. Nah, penggunaan pupuk-pupuk seperti itu yang akan mengurangi pencemaran air. Terima kasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian tolong ya dicari materi pencemaran tanah. Silahkan dicari polutan-polutannya. Kita ketemu minggu depan. Kita bahas minggu depan untuk pencemaran tanah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Jangan lupa belajar di rumah, oke? Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.